Baik, selamat siang adik-adik semuanya. Selamat datang kembali di mata kuliah pengauditan dan PDE ya. Hari ini 19 April 2021 kita bertemu kembali secara virtual untuk membahas modul terakhir di buku praktikum kita ya, yaitu tentang penyelesaian pemeriksaan ya. Tapi sebelumnya seperti biasa kita melakukan pretest dulu ya. Soalnya hanya 2, jadi saya kira 10 menit lah ya, supaya hasilnya lebih maksimal. Saya akan sampaikan linknya melalui kolom chat ya di Webex adik. Ya, saya baru saja kirim link dari pretestnya. Ya, jadi saya ucapkan selamat mengerjakan. Saya tunggu lagi 10 menit ya. Oke. Baik, adik-adik semuanya. Ya, saya sudah terima semua jawaban dari adik-adik ya. Nah, ayo, untuk soal nomor 1, siapa yang bersedia membahas mengenai prosedur analitis? Silakan. Kak, baca aja Pak ya. Iya, nggak apa-apa. Ya, silakan. Untuk nomor 1, pertanyaan yang benar itu keempatnya. Yang pertama, prosedur analitis yang dilakukan pada awal pemeriksaan, lalu prosedur analitis yang dilakukan saat penyelesaian pemeriksaan, lalu prosedur analitis yang dilakukan untuk membantu auditor menetapkan sifat dan luas pelaksanaan audit, dan prosedur analitis yang dilakukan sebagai penelaahan akhir untuk menemukan salah saji atau masalah keuangan yang material dan membantu auditor dalam mengambil pandangan objektif terakhir atas laporan keuangan yang telah dibuat. Terima kasih, Pak. Oke, ya. Jadi yang adik Anggi sampaikan tadi betul ya. Nah, jadi keempat pernyataan ini semuanya benar ya. Jadi secara singkat kita bisa sampaikan ya bahwa prosedur analitis itu bisa dilakukan di awal pemeriksaan, bisa juga dilakukan saat auditor menyelesaikan pemeriksaannya ya. Seperti kasus yang akan adik bahas nanti ya di modul terakhir ini tentang penyelesaian pemeriksaan juga dilakukan prosedur analitis. Nah, perbedaannya di awal sama yang setelah penyelesaian pemeriksaan itu adalah, atau saat penyelesaian pemeriksaan adalah bahwa ketika di awal pemeriksaan ya, prosedur analitis ini dilakukan oleh auditor. Tujuannya adalah untuk apa? Menetapkan sifat dan luas pelaksanaan audit ya. Jadi untuk menakar, ya, jadi auditor itu di awal itu harus menakar risiko audit gitu ya. Seberapa jauh dia harus melakukan penelusuran terhadap transaksi ya, terhadap akun-akun itu ya, dan sebagainya. Jadi prosedur analitis ini akan membantu mereka untuk menetapkan sifat audit dan luasnya pelaksanaan audit. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Nah, kemudian saat penyelesaian pemeriksaan ya di prosedur yang akan adik bahas nanti ini dia tujuannya adalah untuk menemukan apakah ada salah saji yang material, kemudian atau masalah keuangan yang material, ya, dan juga membantu nanti auditor dalam mengambil pandangan yang objektif ya atas laporan keuangan yang telah diaudit. Tujuannya nanti pada akhirnya bermuara pada menetapkan opini auditnya, gitu ya. Oke, jadi soal yang pertama sangat straightforward ya. Semua statement ini benar ya. Nah, mungkin ini agak sedikit tricky ya. Mengenai subsequent events ya. Ini adalah sederhananya kejadian-kejadian setelah tanggal neraca ya. Kalau dulu kita kenal dengan istilah neraca, sekarang namanya laporan posisi keuangan. Nah, jadi singkat cerita setelah tanggal neraca, katakanlah 31 Desember 2020 misalkan ya. Yang namanya subsequent event itu adalah setelah kejadian yang terjadi setelah tanggal 31 Desember 2020 sampai dengan tanggal diterbitkannya laporan audit. Nah, itu ya. Jadi periode yang sekian bulan itu yang lumayan singkat itu mungkin saja terjadi event-event yang kadang tidak bisa diduga sebelumnya, itu ya.
siapa juga yang bisa memprediksi ya. Nah, apabila ada kejadian-kejadian yang berdampak pada keuangan perusahaan, apa yang harus dilakukan? Nah, itu inti dari soal ini ya. Nah, siapa yang mau membahas ini? Ayo, mana yang benar di antara 4 statement ini? Nomor 2. Jadi jawabannya yang tepat adalah statement kedua, Pak. Laporan keuangan Ini. perusahaan harus disesuaikan jika perusahaan berperkara hukum sebelum tanggal laporan posisi keuangan, namun biaya aktual penyelesaian sengketa hukum melebihi estimasinya. Dan ini terjadi diketahui pasti setelah tanggal laporan posisi keuangan, karena subsequent event itu kan kejadian tak terduga setelah laporan keuangan diterbitkan, begitu Pak. Itu opini saya, Pak. Makasih. Oke, ya. Jadi jawabannya memang yang ini ya, tapi mari kita bahas satu-satu ya. Mengapa statement pertama ini salah kan gitu jadinya ya. Pertanyaannya mengapa statement ini yang saya centang ini salah. Ada yang mau berpendapat? Mengapa bukan ini pilihan adik tadi? Ayo, siapa nih yang saya tunjuk ya? Sebelum saya tunjuk, ada yang mau coba berargumen, memberikan justifikasi kenapa yang pertama ini salah statementnya? Permisi Pak, mohon izin bicara, Ya. boleh saya berargumen ya. Pak? Oh ya pasti, sangat saya apresiasi, silakan deh. Kalau menurut saya, kenapa statement pertama itu tidak bisa dikatakan sebagai subsequent event, dikarenakan kejadian tersebut bisa diungkapkan ketika laporan keuangan sudah diterbitkan, karena misalkan terjadinya itu periode lalu terjadi kecelakaannya periode sekarang, bisa diungkapkan sekarang sebagai cadangan piutang tak tertagih, begitu Pak. Terima kasih. Oke. Ya, jadi begini ya. Ini kita harus memahami konteksnya ya, karena mungkin pernah saya sampaikan atau tidak ya, bahwa akuntansi itu adalah seni ya. Jadi ada perusahaan, dia punya pelanggan, gitu. Nah, perusahaan ini mengakui ada piutang kepada pelanggan itu, betul ya? Nah, pengakuan dari piutang atau penyajian piutang di laporan posisi keuangan itu adalah piutang itu disajikan di laporan posisi keuangan sebesar net realizable value. Itu yang harus dipahami dulu ya. Nilai bersih yang dapat direalisasikan. Nah, itu bunyi International Accounting Standard-nya. Ya. Artinya, setiap membuat laporan keuangan, perusahaan harus melakukan taksiran, mengestimasi berapa dari sekian nilai piutangnya, berapa yang bisa tertagih, dan artinya juga berapa yang kemungkinan tidak tertagih. Jadi harus diestimasi, ya. Makanya nanti ada pengakuan beban kerugian piutang pada cadangan kerugian piutang, gitu ya. Bad debt allowance sama bad debt expense dan allowance for bad debt, gitu ya. Jadi harus ada pengakuan itu sehingga nanti piutang kotor itu dikurangi dengan kontrak account-nya berupa cadangan kerugian piutang, maka diperolehlah piutang bersih, ya, piutang yang dapat ditagih, ya, net realizable value. Nah, persoalannya adalah ketika sudah disajikan di neraca, ternyata perusahaan yang diduga aman-aman saja ini mengalami musibah bencana alam. Nah, itu kan sifatnya tidak dapat dikendalikan oleh siapapun ya. Jadi karena ini adalah musibah sifatnya, uncontrollable events, ya, maka ketika setelah terjadi musibah ini, ia mengajukan mengajukan permohonan maaf bahwa ia tidak dapat melunasi kewajibannya karena musibah, maka perusahaan hanya bisa mencatatnya di catatan atas laporan keuangan. Ada pengungkapan di sana. Ya. Perusahaan tidak perlu melakukan penyesuaian di laporan keuangan, di laporan posisi keuangan yang sudah dibuat itu ya. Gitu ya. Paham ya, Dek ya? Tapi akan berbeda konteksnya apabila di awal sebelum membuat laporan posisi keuangan itu
perusahaan sudah mencium ada indikasi bahwa perusahaan ini, pelanggan ini sedang mengalami kesulitan usaha, gitu ya. Namun mungkin perusahaan sudahlah, tidak usah dimasukkan di dalam kerugian piutang. Kayaknya dia masih bisa masih bisa membayar kewajibannya, gitu ya. Namun apa yang terjadi setelah tanggal neraca, misalkan benar dugaannya perusahaan itu gagal bayar, gitu ya. Kemudian mengajukan mengajukan permohonan maaf, tidak bisa melunasi kewajibannya dan sebagainya karena ya, sedang bangkrut misalkan. Nah, kalau itu terjadi, kasusnya seperti itu, maka perusahaan wajib melakukan penyesuaian terhadap piutang itu. Beda ya konteksnya ya. Oke. Yang konteks yang statement pertama yang saya centang ini, ya, yang ini kasus di pretest ini adalah pada waktu membuat laporan posisi keuangan 31 Desember, katakanlah seperti itu, perusahaan tidak mencium adanya indikasi bahwa pelanggan ini bermasalah. Yakin bahwa pelanggan ini akan bisa membayar kewajibannya. Namun apa yang terjadi setelah tanggal neraca, ternyata terjadi musibah. Nah, kalau ini kasusnya tidak perlu disesuaikan, namun dibuatkan pengungkapan di catatan atas laporan keuangan. Ya, seperti yang Adik bilang tadi. Nah, tapi akan berbeda kasusnya kalau di awal sudah ada indikasi ketika membuat laporan keuangan 31 Desember itu ada indikasi bahwa pelanggan ini ada indikasi kesulitan usaha, dan setelah tanggal neraca ternyata benar, maka terkonfirmasi dan mesti dilakukan penyesuaian, gitu ya. Nah, itu perbedaannya. Nah, kemudian statement kedua ini benar ya, menurut Adik tadi. Laporan keuangan perusahaan harus disesuaikan jika perusahaan berperkara hukum sebelum tanggal laporan posisi keuangan, ya, sebelum tanggal laporan posisi keuangan. Jadi sebelum tanggal 31 Desember itu katakanlah perusahaan memiliki kasus hukum, gitu ya, kepada perusahaan lain misalkan, ya. Nah, ketika itu terjadi, maka standar akuntansi keuangan mewajibkan perusahaan untuk menaksir, ya, melakukan taksiran berapa kira-kira biaya perkara hukum ini, gitu ya. Itu masuk ke dalam kelompok liabilitas, ya, utang, ya, provision. Yang utang yang sifatnya belum pasti, ya, kontingensi, gitu ya. Nah, kemudian berjalannya waktu, ternyata setelah laporan posisi keuangan itu dibuat, barulah ketahuan berapa biaya aktual, biaya sesungguhnya dari penyelesaian sengketa hukum itu. Nah, itu kasusnya ini, ya. Nah, ketika itu terjadi, jadi kalau diketahui pastinya biaya aktual itu adalah di antara tanggal posisi keuangan dan laporan audit, ya, itu maka perlu disesuaikan, ya. Oke, itu ya. Namun kasusnya akan berbeda lagi, ya. Jadi ini tergantung dari konteksnya, ya. Kasusnya akan berbeda apabila kasus hukumnya baru terjadi, ya, baru terjadi setelah tanggal neraca. Nah, kalau itu terjadi, tidak perlu disesuaikan. Paham ya? Mudah-mudahan tidak bingung ya. Untuk yang kasus nomor 2 ini kasusnya sudah terjadi sebelum tanggal neraca. Maaf, saya pakai kata neraca ya, lebih gampang cepatnya. Sebelum tanggal neraca, kasusnya sudah terjadi. Namun masih mengira-ngira berapa kira-kira habis biaya sengketanya, ya, biaya penyelesaian sengketa hukum ini. Itu baru ketahuan dengan pasti nominal biayanya setelah tanggal neraca, ya. Nah, kalau itu terjadi mesti disesuaikan karena sudah terjadi, ya, sudah ada pengakuan penaksiran utang sebelumnya, ya, provisi, ya. Kasusnya akan berbeda jika sengketa hukumnya baru terjadi setelah tanggal neraca, ya. Biaya aktualnya juga baru diketahui setelah tanggal neraca. Nah, kalau itu terjadi, cukup diungkapkan di catatan atas laporan keuangan. Nah, gitu ya. Oke. Berikutnya, yang nomor 3. Laporan keuangan perusahaan tidak perlu disesuaikan, namun cukup diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan jika perusahaan berperkara hukum. Nah, ini dia. Secara berperkara hukum sebelum tanggal, ini kebalikannya, ya, ini ya. Jika berperkara sebelum tanggal posisi keuangan, namun diaktual setelah diketahui setelah tanggal laporan. Nah, yang ini gimana? Yang ini salah, ya.
laporan keuangan tidak perlu disesuaikan, namun cukup diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan kalau perkara hukumnya terjadi setelah tanggal laporan khusus keuangan. Itu yang betul ya. Jadi statement ini salah ya. Paham ya? Masih terkait dengan yang tadi penjelasan saya tadi. Nah, untuk statement yang terakhir, laporan keuangan perusahaan tidak perlu disesuaikan, namun cukup diungkapkan jika pelanggan perusahaan menunjukkan indikasi ketidakmampuan. Nah, ini juga ya. Nah, kalau dia sudah dari awal ada indikasi ketidakmampuan membayar, ya, maka ketika beneran dia tidak bisa membayar setelah tanggal neraca, maka atau bangkrut dia setelah tanggal neraca, maka ini perlu disesuaikan. Ya. Seperti tadi penjelasan saya ya. Nah, jadi ini salah ya. Jadi yang benar adalah ya statement nomor 2. Ya. Oke, semoga tidak bingung ya. Jadi harus dalam hal ini auditor harus memahami konteksnya, gitu ya. Karena kasus yang sama, tapi konteksnya berbeda, ya, itu berbeda perlakuannya. Ada yang harus disesuaikan dan ada yang cukup diungkapkan di catatan atas laporan keuangan. Ya, oke ya ini cuma pemanasan ya. Oke, sekarang masuk ke inti dari perkuliahan kita ya. Ini adalah recap atau apa istilahnya itu ya. Ya recap tentang apa yang sudah dilakukan sebelumnya ya, dan ini adalah mengenai penyelesaian pemeriksaannya ya. Untuk itu saya persilahkan kelompok 9 ya yang sudah mengirimkan file tugasnya untuk apa istilahnya itu menghandle presentasinya ya. Jadi filenya silahkan ditampilkan ya, di-share ke teman-temannya ya. Ditampilkan di platform ini, di Webex ini ya, sehingga semuanya bisa melihat ya. Ya, silakan saya persilakan kelompok 9 untuk presentasi ya. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Anda Friska dengan NIM akhir 1132 bersama dengan rekan saya Anak Agung Istri Mianda Krisna dengan NIM akhir 140. Kami dari kelompok 9 akan memaparkan materi mengenai modul 9 mengenai penyelesaian audit dan opini audit. Jadi yang pertama ada di halaman 132 buku 2 mengenai daftar jurnal koreksi dan reklasifikasi PT Subus tahun 2018. Baik, yang pertama jurnal yang pertama itu penjualan sebesar 10 juta di debit, lalu PPN sebesar 1 juta di debit pada piutang usaha PT Krakatau di kredit sebesar 11 juta. Ini merupakan koreksi penjualan yang dicatat 2 kali. Yang kedua, beban piutang tak tertagih pada piutang usaha PT Orientasi sebesar 11 juta rupiah. Ini merupakan koreksi penghapusan piutang usaha. Jurnal yang ketiga yaitu piutang afiliasi PT Pelita pada piutang usaha PT Pelita sebesar 10.357.027.600. Jurnal yang keempat, piutang usaha PT Usaha Lancar sebesar 198 juta pada penjualan sebesar 180 juta di kredit dan PPN sebesar 18 juta di kredit. Jurnal selanjutnya yaitu beban perjalanan dan akomodasi pada biaya yang masih harus dibayar sebesar 100.000. Jurnal yang selanjutnya yaitu hutang usaha pada Bank CAB sebesar 990.000. Ini merupakan koreksi terhadap kesalahan pencatatan pembayaran hutang PT Berkat. Jurnal selanjutnya yaitu piutang usaha pada Bank CAB sebesar Rp2.200.000. Ini merupakan koreksi untuk penerimaan piutang PT Lestari yang belum dicatat. Jurnal yang ke-8 yaitu Bank CAB sebesar 131.500 di debit
Lalu beban bank sebesar 25.000 di debit pada pendapatan bunga sebesar 156.500 di kredit. Ini merupakan koreksi untuk mencatat biaya administrasi bank dan jasa giro bulan Desember 2017. Jurnal selanjutnya, piutang usaha pada Bank Lopo sebesar Rp33.750.000. Ini merupakan koreksi untuk kesalahan pencatatan penerimaan piutang PT Nuansa. Yang ke-10, Bank Lopo sebesar 52.226 di debit dan beban bank sebesar 23.000 di debit pada pendapatan bunga sebesar 75.226. Ini merupakan koreksi untuk mencatat biaya administrasi bank dan jasa giro bulan Desember 2017. Jurnal selanjutnya, piutang usaha pada Bank Lopo sebesar 3.350.000, koreksi untuk tolak clearing PT Lestari. Selanjutnya, Bank Lopo pada penarikan overdraft sebesar Rp407.360. Lalu jurnal yang ke-13, deposito berjangka pada laba valuta asing sebesar Rp15 juta. Ini merupakan koreksi untuk mencatat laba valuta asing pada akhir. Yang selanjutnya, surat berharga pada laba penjualan surat berharga sebesar Rp5 juta, di mana ini merupakan koreksi untuk mencatat penjualan saham PT Indosat. Jurnal yang ke-15, yaitu beban lain-lain pada penyisihan penurunan surat berharga sebesar Rp500.000, di mana ini merupakan koreksi untuk mencatat penurunan surat berharga dengan metode Comwell. Lalu jurnal selanjutnya, persediaan barang jadi pada harga pokok penjualan sebesar Rp7.955.000. Ini merupakan koreksi untuk mencatat penerimaan piutang PT Krakatau atas kesalahan pencatatan Bukofin SP 1500. Selanjutnya, persediaan barang jadi pada harga pokok penjualan sebesar Rp15.910.000. Pada koreksi atas pembatalan pengiriman ke gudang PT. Selanjutnya, beban promosi pada persediaan barang jadi sebesar Rp15.910. Ini merupakan koreksi untuk persediaan barang jadi yang diambil untuk sampel promosi SP1000. Yang selanjutnya, tenaga kerja langsung pada biaya yang masih harus dibayar sebesar Rp15 juta. Dan selanjutnya, persediaan dalam proses pada barang dalam proses BTKL sebesar Rp15 juta. Ini untuk mengkoreksi atas kekurangan pembebanan upah buruh pabrik yang belum dibayar sebesar Rp15 juta. Lalu selanjutnya, beban lain-lain pada persediaan bahan baku sebesar Rp1.350.000. Ini merupakan koreksi untuk bahan baku polvinil 90 kg yang dicuri. Lalu selanjutnya, beban lain-lain pada persediaan bahan penolong sebesar Rp11 juta. Ini merupakan koreksi untuk persediaan bahan baku karton box 10.000 piece yang terendam banjir. Jurnal yang selanjutnya yaitu hutang sewa guna usaha jangka panjang
pada hutang sewa guna usaha lancar sebesar Rp68.480.000, di mana ini merupakan reklasifikasi. Lalu selanjutnya, beban bunga pada hutang sewa guna usaha jangka panjang sebesar Rp9.327.000. Ini merupakan koreksi untuk beban bunga leasing. Lalu jurnal yang ke-25 yaitu beban lain-lain pada bangunan dan prasarana sebesar Rp100 juta. Ini merupakan koreksi atas pencatatan PBB tahun 2018. Jurnal yang ke-26 yaitu aktiva tetap sewa guna usaha pada kendaraan bermotor sebesar Rp160 juta. Lalu yang ke-27 bangunan dan prasarana pada PPN keluaran sebesar Rp30 juta. Ini merupakan koreksi untuk mencatat PPN atas gedung yang dibangun sendiri. Yang ke-28, kewajiban sewa guna usaha pada aktiva tetap sewa guna usaha sebesar Rp9.890.000, di mana ini merupakan koreksi tetap atas pencatatan PPNBM dan beban lainnya. Yang ke-29, utang sewa pembiayaan jangka panjang pada utang sewa pembiayaan jangka pendek, yaitu Rp20.480.000. Ini merupakan mencatat reklasifikasi utang leasing jangka pendek PT Ciptani. Selanjutnya, yang ke-30, utang sewa pembiayaan jangka panjang pada utang sewa pembiayaan jangka pendek sebesar Rp48 juta. Ini merupakan mencatat reklasifikasi utang leasing jangka pendek dan jangka panjang. Yang ke-31, beban asuransi pada asuransi dibayar di muka sebesar Rp11.250.000. Ini merupakan koreksi atas beban asuransi bangunan. Selanjutnya, ke-32, beban asuransi pada asuransi dibayar di muka sebesar Rp900.000. Ini merupakan koreksi atas beban asuransi perabot dan peralatan. Yang ke-33, beban asuransi pada asuransi dibayar di muka sebesar Rp5.400.000. Ini merupakan koreksi atas beban asuransi persediaan. Yang ke-34, beban asuransi pada asuransi dibayar di muka sebesar Rp1.750.000. Ini merupakan koreksi atas beban asuransi kendaraan bermotor. Selanjutnya, gaji pada beban lain-lain sebesar Rp19.877.000. Ini merupakan mencatat kesalahan pengklasifikasian akun beban. Selanjutnya, yang ke-36, beban komisi penjualan pada perjalanan dinas dan akomodasi sebesar Rp60 juta. Ini merupakan mencatat kesalahan pengklasifikasian akun beban. Selanjutnya, yang ke-37 yaitu beban lain-lain pada perlengkapan motor sebesar Rp4.500.000, di mana ini mencatat kesalahan klasifikasian akun beban. Dan yang terakhir, representasi dan jamuan pada pendapatan lain-lain sebesar Rp20 juta, di mana ini mencatat kesalahan pengklasifikasian akun dari penjualan kardus bekas. Jadi total masing-masing pada debit dan kredit itu sebesar Rp11.299.335.686. Selanjutnya, mengenai skedul prosedur penelaahan analitis neraca indeks ARP 2.2. Pada aset lancar,
kas dan setara kas ditemukan per audit 31 Desember 2017 sebesar Rp67.695.350. Lalu kemudian ditemukan per audit 31 Desember 2018 sebesar Rp47.490.324. Maka kenaikan atau penurunannya sebesar minus Rp20.205.026 dengan persentase minus 30%. Lalu investasi jangka panjang ditemukan per audit 31 Desember 2017 sebesar Rp1.200.000.000 dengan lalu per audit 31 Desember 2018 ditemukan sebesar Rp715.000.000. Maka kenaikan atau penurunannya sebesar Rp515 juta dengan persentase 43%. Selanjutnya, piutang usaha ditemukan per audit sebesar Rp8.997.922.298. Lalu ditemukan per audit pada 31 Desember 2018 sebesar Rp12.673.240. Maka kenaikan atau penurunannya sebesar Rp3.689.750.942 dengan persentase 43%. Lalu piutang lain-lain ditemukan per audit 31 Desember 2017 sebesar Rp65 juta. Kemudian ditemukan per audit 31 Desember 2018 sebesar Rp107.900.000 sehingga didapat kenaikan atau penurunannya sebesar Rp42.900.000 dengan persentase 66%. Lalu persediaan ditemukan per audit 31 Desember 2017 sebesar Rp1.008.167.030. Kemudian pada per audit 31 Desember 2018 sebesar Rp2.278.700. Maka pada kenaikan atau penurunannya sebesar Rp913.111.670 dengan persentase 50%. Selanjutnya, beban dibayar di muka ditemukan per audit 31 Desember 2017 sebesar Rp40 juta. Kemudian per audit 31 Desember 2018 ditemukan sebesar Rp80 juta. Maka kenaikan atau penurunannya sebesar Rp40 juta dengan persentase 100%. Lalu pada total aset lancar ditemukan sebesar Rp11.678.784.678. Lalu per audit 31 Desember 2018 sebesar
Rp16.359.344.264. Maka pada kenaikan atau penurunannya sebesar Rp5.180.557.586. Maka dengan persentase 44%. Lalu pada investasi pada entitas asosiasi, per audit 31 Desember 2017 tidak ada, maka ditemukan pada per audit 31 Desember 2018 sebesar Rp422.500.000, maka kenaikan dan penurunannya sebesar Rp422.500.000. Lalu pada aset tetap, yaitu harga perolehan, ditemukan pada per audit 31 Desember 2017 sebesar Rp4.403.670.000. Kemudian per audit 31 Desember 2018 sebesar Rp4.089.789.000, maka kenaikan atau penurunannya sebesar Rp2.506.119.000 dengan persentase 57%. Selanjutnya, akumulasi penyusutan ditemukan per audit sebesar Rp472.468.000. Kemudian ditemukan per audit 31 Desember 2018 sebesar Rp890.659.800. Maka kenaikan atau penurunannya sebesar Rp564.191.800 dengan persentase 119%. Lalu selanjutnya nilai buku ditemukan per audit 31 Desember 2017 sebesar Rp3.931.202.000. Kemudian pada per audit 31 Desember 2018 ditemukan sebesar Rp3.999.129.200. Maka kenaikan atau penurunannya minus Rp379.813.500 dengan persentase minus 98%. Dengan total aset pada per audit 31 Desember 2017 sebesar Rp15.996.599.678. Lalu pada per audit 31 Desember 2018 itu sebesar Rp22.957.220.964 dengan kenaikan atau penurunannya sebesar Rp6.961.286 dengan persentase 44%. Selanjutnya, presentasi akan dilanjutkan oleh Bumianda. Terima kasih. Saya akan membahas mengenai indeks 2.2. Ini Ya, silakan. prosedur penelaahan analisis neraca. Keterangan kewajiban dan ekuitas. Di sini ada kewajiban jangka pendek dengan pinjaman bank dan cerukan. Audit 21 Desember 2017 ditemukan sebesar Rp200 juta. Sedangkan untuk per audit 21 Desember 2018 ditemukan Rp200 juta sehingga tidak ada kenaikan atau penurunan.
dan persentase sebesar 0%. Kedua, yaitu ada utang usaha. Untuk per audit 31 Desember 2017 ditemukan sebesar Rp1.068.203.500. Sedangkan untuk per audit 31 Desember 2018 ditemukan sebesar Rp1.278.926.000. Kami kenaikan sebesar Rp110.722.600, persentase 20%. Lain-lain. Maaf saya interupsi, suaranya apa kendala di saya atau gimana? Mohon coba di volumenya mungkin dibesarin dikit ya. Mohon maaf ya, ini lebih jelas ya. Oke, Baik. maaf saya interupsi. Ya, untuk selanjutnya yaitu ada utang lain-lain. Untuk per audit 31 Desember 2017 itu ditemukan sebesar Rp29.185.800. Sedangkan untuk per audit 31 Desember 2018 ditemukan sebesar Rp191.193.058. Di sini dengan kenaikan Rp162.007.258 dengan persentase 555%. Untuk selanjutnya ada utang pajak. Untuk per audit 31 Desember 2017 ditemukan sebesar Rp133.733.747. Sedangkan untuk per audit 31 Desember 2018 ditemukan sebesar Rp652.137.645 dengan kenaikan sebesar Rp518.383.898 dan persentase sebesar 388%. Selanjutnya ada biaya yang masih harus dibayar, itu per audit 2017 ditemukan sebesar Rp5.077.490, sedangkan untuk per audit 2018 ditemukan sebesar Rp162.088.980 dengan kenaikan Rp156.301.490 dan persentase senilai Rp2.701. Selanjutnya ada utang bank. Di sini untuk per audit 31 Desember 2017 senilai Rp833.304.163. Sedangkan untuk per audit 31 Desember 2018 senilai Rp1.299.438.759 dengan kenaikan sebesar Rp466.134.596 dan persentase sebesar 56%. Selanjutnya ada utang sewa pembiayaan. Di sini untuk per audit 2017 ditemukan senilai Rp30.720.000. Untuk per audit 2018 di sini tidak ditemukan sehingga tidak terdapat kenaikan dan persentasenya 0%. Selanjutnya ada total kewajiban jangka pendek. Di sini untuk per audit 31 Desember 2017 senilai Rp2.300.954.700. Sedangkan untuk per audit 31 Desember 2018 ditemukan senilai Rp3.784.542 sehingga diperoleh kenaikan sebesar Rp1.429.842 dengan persentase 64%. Selanjutnya ada kewajiban jangka panjang, yaitu yang pertama ada utang bank. Di sini untuk per audit 31 Desember 2017 itu ditemukan senilai Rp235.352.644. Sedangkan untuk per audit 2018 ditemukan Rp10.175.357.444. Dan di sini mengalami kenaikan sebesar Rp1.940.400 dengan persentase 24%. Selanjutnya ada utang sewa pembiayaan. Di sini untuk per audit 2017 itu senilai Rp20.480.000. Sedangkan untuk per audit 2018 senilai Rp103.134.000 sehingga mengalami kenaikan senilai Rp82.654.000 dengan persentase sebesar 404%. Total kewajiban jangka panjang untuk per audit 2017 di sini ditemukan Rp8.255.832.644. Sedangkan untuk per audit 2018 ditemukan Rp10.278.491
278.491.444 dengan kenaikan sebesar Rp2.658.800 dengan persentase 24%. Selanjutnya ada ekuitas. Di sini ada modal saham, nilai nominal Rp2.200.000 per saham. Di sini untuk per audit 2017 ditemukan senilai 2 miliar. Nilai nominalnya senilai Rp2.200.000. Sehingga per audit 31 Desember 2017 itu ditemukan senilai Rp2.220.000.000. Sedangkan untuk per audit 2018-nya juga ditemukan senilai Rp2.227.000.000. Sehingga di sini tidak ada kenaikan ataupun penurunan dan presentasenya sebesar 0%. Yang kedua ada saldo laba. Di sini untuk per audit 31 Desember 2017 itu senilai Rp3.219.772.334. Sedangkan untuk per audit 31 Desember 2018 itu ditemukan senilai Rp6.674.924.978 dengan kenaikan sebesar Rp3.455.152.644 dengan persentase 107%. Total ekuitas di sini untuk per audit 31 Desember 2017 itu ditemukan senilai Rp5.439.772.334. Sedangkan untuk per audit 2018 ditemukan sebesar Rp8.894.924.978. Di sini mengalami kenaikan senilai Rp3.442.152.644 dengan persentase 64%. Sehingga total kewajiban dan ekuitas untuk per audit 31 Desember 2017 itu ditemukan senilai Rp15.996.559.678. Untuk per audit 2018 ditemukan senilai Rp22.957.200.964. Di sini mengalami kenaikan senilai Rp6.960.641.286 dengan persentase 44%. Untuk selanjutnya ada indeks HRP 2.3 dengan schedule prosedur penelaahan analitis laba rugi. Teman-teman bisa lihat di buku 2 halaman 135. Jadi di sini ada penjualan neto untuk per audit 31 Desember 2017 itu senilai Rp30.621.597.850. Untuk per audit 2018 ditemukan senilai Rp42.586.834.000 sehingga mengalami kenaikan sebesar Rp11.965.236.150 dengan presentasi 39%. Untuk selanjutnya ada beban pokok penjualan. Di sini untuk per audit 2017 ditemukan senilai Rp24.531.468. Sedangkan per audit 2018 ditemukan senilai Rp33.132.317.999 dengan kenaikan senilai Rp8.248.786.491 dengan persentase 33%. Untuk selanjutnya laba bruto per audit 31 Desember 2017 ditemukan senilai Rp5.788.66.382. Untuk per audit 2018 ditemukan Rp9.370.636.441. Sehingga di sini kenaikannya sebesar Rp3.632.569.659 dengan persentase 63%. Selanjutnya beban usaha di sini per audit 2017 itu ditemukan senilai Rp1.858.952.441
sedangkan untuk per audit 2018 ditemukan senilai Rp2.630.094.255 dengan kenaikan sebesar Rp771.742.215 dengan persentase 42%. Selanjutnya laba usaha itu per audit 2017 ditemukan senilai Rp3.879.114.314.342, sedangkan untuk per audit 2018 ditemukan senilai Rp6.799.940.786 dengan kenaikan senilai Rp2.860.827.444 dengan persentase 74%. Selanjutnya ada pendapatan dan beban lain. Itu ada laba rugi aset tetap. Di sini untuk per audit 2017 tidak ada, sedangkan untuk per audit 2018 itu senilai Rp2.500.000 sehingga di sini tidak ada kenaikan atau penurunan sehingga persentasenya 0%. Untuk laba rugi valuta asing itu per audit 2017 itu ditemukan senilai Rp105.300.600. Untuk per audit 2018 ditemukan Rp120.500.600 dengan kenaikan senilai Rp15.200.000 dan persentase senilai 14%. Untuk pendapatan bunga, itu per audit 2017 ditemukan senilai Rp8.654.500. Untuk per audit 2018 ditemukan senilai Rp9.996.765 dengan kenaikan Rp18.351.265 dan persentase senilai 212%. Untuk beban bunga di sini untuk per audit 31 Desember 2017 itu senilai Rp1.886.400.000, sedangkan per audit Desember 2018 ditemukan senilai Rp2.101.607.415 dengan kenaikan sebesar Rp215.207.415 dan persentase sebesar 11%. Untuk beban lain-lain, itu per audit 2017 ditemukan senilai Rp1.984.046.100 dan per audit 31 Desember 2018 ditemukan senilai Rp2.211.250 dengan kenaikan sebesar Rp226.865.150 dengan persentase 11%. Adapun laba sebelum pajak, di sini per audit 2017 ditemukan sebesar Rp1.896.068.242, sedangkan untuk per audit 2018 ditemukan senilai Rp4.530.030.536 dengan kenaikan senilai Rp2.633.962.294 dengan persentase 139%. Selanjutnya ada beban pajak penghasilan. Di sini untuk per audit 2017 itu senilai Rp437.336.772, sedangkan untuk per audit 2018 ditemukan senilai Rp1.074.877.892 dengan kenaikan sebesar Rp637.541.120 dengan persentase 146%. Dan laba netonya di sini untuk per audit 2017 itu senilai Rp1.451.731.470. Untuk per audit 2018-nya di sini ditemukan senilai Rp3.455.152.644 dengan kenaikan sebesar Rp1.996.421.174 dengan persentase 137%. Baik, mungkin sekian presentasi dari kami. Untuk waktu kami serahkan kembali ke Bapak dosen. Terima kasih. Ya, dengan berakhirnya tadi pemaparan dari kelompok 9 tentang penyelesaian pemeriksaan, maka berakhir sudah kuliah kita hari ini secara virtual. Tetap semangat dan jaga kesehatan ya. Kita kembali bertemu secara virtual minggu depan. Oke, sampai jumpa ya. Terima kasih Pak. Ya, saya akhiri. Terima kasih Bapak. Baik, selamat beristirahat ya. Yuk, mari. Terima kasih. Ya, saya akhiri. Pak, terima kasih. Yuk.